Teori asam basa. Asam dan basa adalah dua golongan zat kimia yang sangat umum ditemukan di sekitar kita. Sebagai contoh, cuka, asam sitrun, dan asam dalam lambung yang tergolong asam. Sedangkan kapur sirih dan soda api tergolong basa. Asam dan basa memiliki sifat yang berbeda. Pada mulanya, asam dan basa dibedakan berdasarkan rasanya, di mana asam terasa masam, sedangkan basa terasa pahit dan licin seperti sabun. Namun, secara umum, zat-zat asam maupun basa bersifat korosif dan beracun, khususnya dalam bentuk larutan dengan kadar tinggi sehingga sangat berbahaya jika diuji sifatnya dengan metode merasakannya. Ada 3 teori dalam asam basa, yaitu teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion H+ atau hidrogen. Sedangkan basa adalah zat atau senyawa yang menghasilkan ion OH- atau ion hidroksida. Gas asam klorida atau HCl yang sangat larut dalam air tergolong asam Arrhenius, sebagaimana HCl dapat terurai menjadi ion H+ dan Cl- di dalam air. Berbeda halnya dengan metana atau CH4 yang bukan asam Arrhenius, karena tidak dapat menghasilkan ion H+ dalam air meskipun memiliki atom H. Natrium hidroksida atau NaOH termasuk basa Arrhenius, sebagaimana NaOH merupakan senyawa ionik yang terdisosiasi menjadi ion Na+ dan OH- ketika dilarutkan dalam air. Konsep asam dan basa Arrhenius ini terbatas pada kondisi air sebagai pelarut. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, Johannes Nicholas Bronsted dan Thomas Martin Lowry secara terpisah mengajukan definisi asam dan basa yang lebih luas. Konsep yang diajukan tersebut didasarkan pada fakta bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton atau ion H+ dari satu zat ke zat lainnya. Proses transfer proton ini selalu melibatkan asam sebagai pemberi atau donor proton dan basa sebagai penerima atau akseptor proton. Jadi menurut definisi asam basa Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton dan basa adalah akseptor proton. Jika ditinjau dengan teori Bronsted-Lowry pada reaksi ionisasi HCl ketika dilarutkan dalam air, HCl berperan sebagai asam dan H2O sebagai basa. HCl akan berubah menjadi ion Cl- setelah memberikan proton atau H+ kepada H2O. H2O menerima proton dengan menggunakan sepasang elektron bebas pada atom O untuk berikatan dengan H+, sehingga terbentuk ion hidronium atau H3O+. Sedangkan pada reaksi ionisasi NH3 ketika dilarutkan dalam air, NH3 berperan sebagai basa dan H2O sebagai asam. NH3 menerima proton dari H2O dengan menggunakan sepasang elektron bebas pada atom N untuk berikatan dengan H+, sehingga terbentuk ion amonium atau NH4+. H2O berubah menjadi ion OH- setelah memberikan proton kepada NH3. Dari kedua contoh tersebut terlihat bahwa asam Bronsted-Lowry harus mempunyai atom hidrogen yang dapat terlepas sebagai ion H+, dan basa Bronsted-Lowry harus mempunyai pasangan elektron bebas yang dapat berikatan dengan ion H+. Teori asam basa Lewis. Pada tahun 1923, G.N. Lewis mengemukakan teori asam basa yang lebih luas dibanding kedua teori sebelumnya, dengan menekankan pada pasangan elektron yang berkaitan dengan struktur dan ikatan. Asam adalah akseptor pasangan elektron, basa adalah donor pasangan elektron. Berdasarkan definisi Lewis, asam yang berperan sebagai spesi penerima pasangan elektron tidak hanya H+, senyawa yang memiliki orbital kosong pada kulit valensi juga berperan sebagai asam. Sebagai contoh, reaksi antara BF3 dan NH3 merupakan reaksi asam basa,
di mana BF3 sebagai asam Lewis dan NH3 sebagai basa Lewis. NH3 memberikan pasangan elektron kepada BF3 sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi antara keduanya. Kelebihan definisi asam basa Lewis adalah dapat menjelaskan reaksi-reaksi asam basa lain dalam fase padat, gas, dan medium pelarut selain air yang tidak melibatkan transfer proton. Misalnya, reaksi-reaksi antara oksida asam dengan oksida basa, reaksi-reaksi pembentukan ion kompleks, dan sebagian reaksi dalam kimia organik. Adapun definisi asam kuat merupakan senyawa yang terlarut sepenuhnya menghasilkan ion H+, misalnya asam klorida atau HCl. Asam lemah merupakan senyawa yang terlarut sebagian saja dan menghasilkan sedikit ion H+, misalnya asam asetat atau asam cuka. Sedangkan basa kuat merupakan senyawa yang terlarut sepenuhnya menghasilkan ion OH-, misalnya natrium hidroksida atau NaOH. Adapun basa lemah merupakan senyawa yang terlarut sebagian saja dan menghasilkan sedikit ion OH-, misalnya amonium hidroksida NH4OH.